gitu. AMRT Nah, 2170 ya. 2150, 2170 gitu. Oke 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 oke. Mm-mm. Menarik menarik ini kalau kita ngelihat Kan juga. AMRT. Mm-mm. Mm-mm. Ini soalnya yang retail-retail yang mirip kayak AMRT di net misalnya, di net MIDI gitu. Di net tuh Indomaret. Jadi semuanya kompak, kinerjanya itu makin Mm-mm. menarik gitu ya. Walaupun inflasi ya mereka masih tetap bisa mendapatkan banyak cuan karena Jakarta dan Indonesia sepertinya sudah ramai kembali. Selalu Betul. ramai sih, maksudnya sudah sangat aktif lah ya kita bilangnya. Mm-mm. Oke, nah, Oke. Oh, tapi eh tambahin dikit. Ini kan ternyata dia masuk food say juga ya si AMRT ini ya. eh, eh, Dia masuk food say, jadi agak bisa ada warningnya juga sih, agak hati-hati takut ada buangan sebenarnya gitu. takut ada buangan ya. Mm-mm. Gitu. Kalau udah Eh, masuk nih eh, eh, eh. ada buang-buangan dikit untuk AMRT. Iya iya iya. Untuk NRT. Oke. Nah, ini ada yang nanya, sorry, nanya lagi tadi diomongin soal dividen mau dibagiin tahun depan 525 siapa? Oh, ini dari keterbukaan informasi aja. Dicari di media ada kok, dicari di RTI juga ada. Kita ngomongin ya kok ya. Yang LPPF itu ada di keterbukaan informasi nanti dicari aja nih. Di media juga udah rame nih Iya untuk udah banyak LPPF. ya. Iya. Nah, tapi aku tuh tadi tertarik dengan ada pertanyaan dari salah satu cuan troopers kita yang Mm-mm. yang nanya terkait dengan era Oh, Jaya Swasembada gitu. Era Jaya Swasembada karena ini dekat-dekat harga year to date nih. Kalau era. ngelihat ya, era Iya, kalau kita lihat harga year era. to date-nya sadis ini Vi, ini udah deket harga year to date nih apa kita serok aja nih? Wah, era Iya itu loh. ya 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 Harusnya dia. kan harusnya itu kita tuh expect era ini naik loh karena kan apa ya namanya ya banyak gadget baru mau keluar, habis itu daya beli juga meningkat gitu kan. Artinya kan orang bakal spending lebih nih, apalagi kan iPhone baru mau keluar nih nanti orang kan harusnya biasa spending lebih gitu kan. Mm-mm, mm-mm, Mm-mm. mm-mm. Oke, era ya. Era ini sebenarnya dulu tuh memang dibilang nih saham iPhone lah gitu ya. Jadi tiap iPhone Iya, nih dia naik gitu kan. iya, ini turun kayaknya. Iya, betul. Makanya nih, aku baru cek. Nah, seingat aku si era ini dia udah mulai diversifikasi ke FNB gitu. Iya, Dia udah mulai ke FNB ya. Jadi mungkin eh itu bisa jadi salah satu faktor nih. Mungkin ada yang investornya nggak terlalu demen kali ya, karena FNB kan mm-mm. maksudnya kayak kenapa dia nggak fokusin di elektronik dan gadget aja gitu ya. Mungkin ya ini Mm-mm. adalah asumsi-asumsi kali ya kok ya. Tapi aku lihat sih juga masih pada ngebuang sih ini, masih pada buangan sih ini era gitu. Jadi Hmm. aku untuk masuk pun kayaknya jangan dulu deh. Volumenya juga Ah, masih gede-gede nih yang merah-merah iya, iya gitu. sih. Soalnya kan kalau Sih. kalau dari sisi aku ngelihat era ini sih biasanya ya ini kan dia candlenya kayaknya ini Marubosu deh hari ini ya. Iya hari ini bener. Hari ini Heeh. nih kok. Iya Bodinya iya tuh gila panjang dan merah. iya Jadi parah. full Marubosu. Biasanya ini akan dilanjutkan dengan koreksi yang ada apa ya namanya ya berkelanjutan ya lah ya Mm-mm, di minggu depan mm-mm. ya biasanya orang masih mau buang dulu gitu jadi mending Menurut aku hati-hati. iya. Senin pun kayaknya over. Ngomongin IHSG pun ya menurut aku akan ada buangan dikit lah gitu. Mm-mm. Nah hari ini Iya lumayan. iya iya. Era nih agak Ah, hati-hati ya. Aku takutnya dia jebol terus ke bawah. mm-mm. Jebol Betul terus betul betul. di kisaran 420 terus 400 itu udah enggak deh. Enggak dulu untuk era. Ah. Jadi ditunggu dulu tapi kalau memang sudah membentuk base yang baru gitu ya barulah mungkin bisa melakukan aksi cicil mencicil. Ya, udah bikin udah agak konsol gitu, udah ada bikin-bikin base support-supportnya teman-teman udah boleh lirik deh. Kalau sekarang sih aku nggak dulu. Iya 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 iya.
diperhatikan walaupun memang dia udah dekat dengan level year to date-nya dia gitu ya, low year to date-nya, support year to date-nya. Mm-mm. Kurang lebih gitu. Ini ada yang tanya tentang MTech kenapa tiba-tiba naik di antara yang lain. Ini MTech ini habis bagi dividen kemarin. Emtek ya, Jadi coba. ex-date-nya itu tanggal 16 kemarin untuk di pasar reguler. Nah, kemudian recording date tanggal 19 nanti dibayarkannya itu di tanggal 27 gitu. Jadi kemarin emang dibuang-buangin dulu mungkin ya karena apa tuh namanya secara teknikal memang MTech ini kayaknya downtrend gitu ya. Mm, Tapi ini mm. ada sentimen bagi dividen. Iya, sebenarnya dividen juga Iya, cuma 5 perak. iya makanya. Iya, benar-benar benar. Makanya gitu. Jadi mungkin setelah setelah ini setelah ini lewat gitu kali ya. MTech setelah setelah lewat ininya sentimen bagi dividennya baru dikoleksi lagi Mm-mm. akhirnya. Oke, Oke Emtek. oke oke. Oke, Emtek. Dia sebenarnya ada di, tunggu ya. Pas sih, mau dibilang support sih ada pas di support ya. Dan hari ini Heeh. volumenya juga Emtek Iya, volumenya ini gede. wah keren juga nih. Iya, gitu. Gede Tapi juga nih dia tuh volume. Biasanya kalau kayak gini dia lanjut lagi kan. biasanya ya, coba kita lihat Mm-mm, dulu. mm-mm. Emtek Ini ada kayak food say nggak? kebalikannya yang tadi gitu ya, Vi ya. Kalau yang tadi volumenya gede turun, kalau yang ini kan Ah, volumenya gede naik gitu. Jadi biasanya kan ada iya, lanjutannya gitu kan, to be continue-nya. iya benar-benar. Dia ada di food say nggak ya si Emtek ya? Kalau Eh, yang eh, dia masuk rebalancing rebalancing gini takutnya udah buangan gitu kok. Kadang suka eh, kayak gitu eh. kan, apa stylenya lah gitu. Aku sambil Iya, nyari iya, sih. iya. Soalnya kayak Oke. ya tadi kan dibilang dibilang kan ini tech kok sebenarnya nggak lagi nggak manggung tapi kok MTech tiba-tiba hijau sendiri gitu ya. Jadi takutnya ya Betul. kayak jebakan itulah gitu. Ada food sih jadi hati-hati Mm-mm. aja lah. Nanti daripada hari Senin malah cuci piring gitu kan ngejar tapi malah kebanting gitu. Kita lihat Mending wait and see kalau tagnya dulu gitu ya. kalau tagnya lagi emang nggak main ya udah kita jauh-jauhin yang tag dulu deh gitu. Iya, oke. Nah, kita balik lagi nih terkait dengan emiten-emiten consumer dan juga retail. Pertanyaan dari Joe dan kawan-kawan, ini INDF katanya gimana nih? Turunnya tajam. INDF hari ini malah naik nih 2%. Cumannya Iya, kalau yang dilihat secara year to date dia turun sih dari 7250 itu yang tertinggi dan kemudian low-nya itu 5725. Hari ini ditarik 57 nih INDF. IND CBP hari ini hijau kok. Gitu aku Heeh. perhatiin juga nih NDF CBP ya. Iya deh, Iya, turunnya tajam dua-duanya banget. hijau ya Oh, ini ya. mm-mm. Oke, menurut aku ya saham defensif ya, saham-saham consumer Heeh. ini kan eh dia itu gerakannya memang tidak seagresif saham lain gitu ya. Kenapa? Karena Iya. kalau kita ingat pun pas corona dia juga eh dibantingnya nggak abis-abisan banget menurut aku ya, gitu. Mm-mm. Karena kan ini istilahnya bumper lah, saham-saham bumper gitu ya, saham-saham bumper untuk reksadana-reksadana gitu. Heeh. Nah, tadi si Jo kenapa? Turunnya Iya. tajam. Dari Oh, Juli turun katanya. dari Juli ya? Juli ya? Jangan-jangan nyangkut di Juli nih si Jo nih. Jangan-jangan ya. Nah, kalau INDF ini karena kan dia ini kan holding ya. Holding ya. Holding jadi dia Iya. banyak produk lah istilahnya kayak gitu. Jadi yang mempengaruhi INDF ini memang banyak gitu. Heeh. Contohnya kan misalnya dia ada CPO seperti itu ya. Dia ada CPO, terus dia juga kan ada ICBP. ICBP kemarin kan sempat kena itu karena naiknya harga gandum. Mm-mm. COGS-nya kan naik. Gitu sih kok. Jadi sebenarnya lebih ngaruh ke situ. Tapi kalau kalau aku lihat ya untuk grup-grup Indofood ini prospeknya masih oke sih. Gitu. Hmm. Masih bagus sih untuk konsumen.
Gitu. Cuman ya Mm-mm. jangan terlalu diharapin geraknya nanti kayak batu bara kayak gitu, enggak. Gitu. Karena pada dasarnya memang saham defensif kan dia. Mm-mm. Oke. Kalau Gitu. MDKA gimana? Ini banyak yang nanya dari tadi tentang MDKA, karena kalau misalnya kulihat korelasi sih kan memang narasi-narasi inflasi dan kemudian akhirnya berujung resesi itu udah semakin mencuat. Biasanya kalau resesi kan yang prefer itu orang-orang adalah emiten-emiten emas Hmm. gitu kan. Karena kan kalau resesi emas pasti naik, biasanya kayak gitu. Orang pada mau hedging. Nah, Mm-mm. MDKA gimana nih view-nya nih? Oke, MDKA. MDKA ini seingat aku dia baru rilis LK deh. Dan itu Heeh. pretty good. Laba bersihnya melejit katanya nih. 1.549% di semester satu. Sadis Iya, sih. lumayan bagus ya. Di overall semester Heeh. satu bagus ya. Iya, iya. MDKA. Oke. MDKA itu em, aku merhatiin saham ini juga sih. Kemarin tuh kan Mm-mm. sempat dia naik turun ya lagi kontrol. Dia itu banyak pantulan belinya tuh di 3950 sampai 4000 MDKA. Hmm. Itu aku perhatiin dia selalu mantul di situ. Jadi kayak ada yang jagain lah somehow untuk MDKA gitu. Mm-mm. Dan penjualannya pun juga naik kan. Dia di penjualan emas, silver, Emas ya, iya. nickel juga gitu ya. Banyak gitu. Heeh. Um, Tapi kalau ngomong-ngomong tentang emiten emas nih, kayaknya boleh coba perhatiin BRMS juga nih, walaupun hari ini dia ARB, tapi ORB, lihat iya BRMS. ARB BRMS. Jadi BRMS itu Hmm. story-nya di Q4 sama di 2023 itu bakal tentang emas. Jadi kemarin kan aku sempat ngobrol sama Pak Reno, direkturnya BRMS gitu kan. Katanya mereka mendapatkan kontrak pertambangan dan kemudian fokusnya di emas dan lain sebagainya gitu ya. Jadi katanya di kuartal keempat itu bukunya itu akan story-nya lebih ke emas lah gitu, sama tahun depan juga gitu. Jadi tercermin di pembukuannya nanti gitu. Jadi ya bisa lah ya diperhatiin dari sekarang ya. Boleh lah ya kita lihat-lihat ya dari sekarang ya. Iya, kita perhatikan. Oke. Karena kan kalau kemarin-kemarin emiten emas yang kita lihat apa tuh? Kalau bukan MDKA, Antam. Kalau bukan Antam, Ih, PSAB. Gitu kan ih, pasti kan? apa aja ya. Kita agak-agak Heeh, BRMS nih. heeh. Oke, BRMS ARB ya. Oke. Seben dia 206 kalau mau masuk bisa sih Ini di kena base nggak sih? Ini bikin base baru atau gimana nih? Atau kita harus tunggu konfirmasi nih, Vi? sebenarnya kalau aku ya, karena kan buangannya lumayan, volumenya gede, Iya, gede, gede, betul. gede ya. Aku sih Heeh. Ini eh Marubosu juga ini. Black Marubosu. iya takutnya dia ke 190. Iya, 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 190 iya, lah iya. takutnya ke situ ya. Gitu. Mm, Jadi mm, mm. kalau dia agak bikin base dulu baru kita lihat lagi sih. Karena sebenarnya kemarin kan supportnya tuh udah di 220. Tapi akhirnya kan Heeh. jebol. Jebol. Iya, Iya, betul. Mm-mm. gitu. Kalau support udah jebol ya udah kita wait and see dulu gimana Ya, gitu ya. ah, gitu. Jadi takutnya dia malah ke Oke. bawah lagi. Karena dua 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 20-nya udah jebol. Mm-mm. Menarik, menarik nih kalau kita ngomong tentang inflasi yang juga bisa berujung resesi dan kemudian dampak ke market kita gimana. Nah, nggak berasa udah mau sejam kita ngobrol-ngobrol nih, Vi, Aduh, terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Aku mau tanya satu pertanyaan terakhir nih dari boleh. Ivi terkait dengan tips nih di tengah kondisi inflasi tinggi di AS gitu ya. Dan pokoknya sentimen global yang berjalan, sentimen domestik yang berjalan, dan menjelang akhir Q3 ada tips menarik nggak nih dari Ivi buat cuan troopers bertransaksi di indeks harga saham gabungan kita? Oke. Um, tips ya. Tips Mm-mm. nah apa ya mungkin kayak hari ini yang kita semua kaget gitu ya buangan. Jadi teman-teman jangan langsung menurut aku jangan buru-buru yang bagi yang belum punya barang jangan buru-buru beli karena kan kita harus lihat juga nih buangannya masih gede atau enggak gitu ya. Memang
buy on weakness sih disaranin gitu. Tapi kan Mm-mm. ada timingnya juga nih, pas atau enggak gitu. Mm-mm. Nah, terus kalau untuk teman-teman yang memang view-nya panjang, Mhm. saat-saat seperti ini bisa dijadikan kesempatan nih untuk nambah barang. Gitu, Hmm. gitu sih kok. Oke, oke, oke. Melihat itu ya, tapi harus pinter-pinter ngelihat ini ya, emiten-emiten mana yang menarik untuk diakumulasi tentunya gitu ya. Iya, betul. Dan juga kalau kemarin kan bisa aku bilang mungkin banyak yang FOMO lah gitu ya, sama Mm-mm. banking, sama Mm-mm. saham batubara, komoditas gitu ya kan naik tinggi ya. Ini Mm-mm. always bisa dibilang selalu aku ulang-ulang sih gitu. Kalau udah naik tinggi, mendingan cari yang lain dulu aja. Jangan Mm-mm. kejar, karena kan kita nggak pernah tahu kayak hari ini tiba-tiba dibanting habis-habisan gitu kan. Kalau teman-teman beli kemarin kan hari ini nyangkut, istilahnya kan kayak gitu kok. Mm-mm. Sih Iya, gitu. iya, iya, iya.